Sakti atau yang lebih dikenal dengan nama Panji. Falcon Pictures kembali menorehkan langkah berani dalam dunia perfilman animasi Indonesia melalui karya terbarunya, Panji Tengkorak. Setelah sebelumnya menghadirkan Warkop DKI Animation yang lebih bernuansa komedi dan nostalgia, kali ini Falcon mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda, lebih serius, lebih kelam, dan syarat akan nilai filosofis. Panji Tengkorak tidak hanya hadir sebagai tontonan aksi animasi biasa, melainkan juga sebagai refleksi tentang kerapuhan manusia, perjalanan batin, dan pencarian makna di tengah kegelapan. Kisah ini berpusat pada tokoh Panji, seorang pendekar yang hidupnya diliputi oleh tragedi. Kehilangan istrinya menjadi luka terdalam yang mengubah jalan hidupnya. Dari seorang pendekar yang menjunjung kebaikan, Panji berubah menjadi sosok yang rapuh dan putus asa. Dalam keputusasaannya, ia mengambil keputusan ekstrim, menjual jiwanya kepada ilmu hitam demi mendapatkan kekuatan. Langkah itu ia ambil dengan satu tujuan sederhana, namun berbahaya, membalaskan dendam atas kematian istrinya. Dengan kekuatan gelap yang mengalir di tubuhnya, Panji memang berhasil menuntaskan dendam. Namun, kemenangan itu ternyata tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, Panji terjebak dalam perasaan hampa. Ia dihantui rasa bersalah, kehilangan arah, bahkan berusaha mengakhiri hidupnya. Tetapi ilmu hitam yang sudah menguasai dirinya tidak membiarkan ia pergi begitu saja. Tubuh dan jiwanya terikat dalam kontrak gelap yang sulit dilepaskan, menjadikannya tahan terhadap kematian, namun juga kehilangan kebebasan. Konflik inilah yang menjadi inti dari perjalanan Panji, pergulatan antara hasrat untuk mengakhiri penderitaan dengan kutukan yang menahannya di dunia. Di tengah keputusasaannya, Panji bertemu dengan seorang pendekar tua yang misterius. Pertemuan ini menjadi titik balik. Pendekar tua itu bukan hanya menawarkan bantuan, tetapi juga memberikan misi yang bisa membuka jalan menuju penebusan. Ia meminta Panji merebut kembali sebuah pusaka sakti yang telah direbut seorang bandit. Pusaka tersebut dipercaya mampu menghapus kekuatan ilmu hitam yang merasuki tubuh Panji. Namun lebih dari itu, sang pendekar tua menegaskan bahwa perjuangan sejati Panji bukan hanya soal merebut pusaka, melainkan berani menghadapi iblis dalam darahnya sendiri. Dari titik ini, cerita Panji Tengkorak berkembang tidak hanya sebagai kisah aksi, melainkan juga perjalanan spiritual. Panji dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan amarah, dendam, dan rasa bersalah yang menghantui. Setiap langkahnya menuju pusaka sakti adalah langkah menuju pemahaman baru tentang hidup, kehilangan, dan makna penebusan. Namun, perjalanan Panji tidak berhenti pada konflik pribadi. Film ini juga membawa penonton ke dalam intrik yang lebih besar. Dua kerajaan yang saling bermusuhan ikut terlibat dalam perebutan pusaka sakti. Panji tanpa sengaja terseret ke dalam arus konflik politik dan peperangan yang menegangkan. Dalam pusaran konflik itu, rahasia masa lalunya perlahan terungkap. Kematian istrinya ternyata bukan peristiwa biasa, melainkan bagian dari konspirasi besar yang melibatkan kekuasaan, dendam, dan perebutan kekuatan. Kemunculan Bramantya sebagai tokoh antagonis membuka lapisan baru dalam cerita. Namun sayangnya, sosok ini muncul terlalu mendadak, membuat pengungkapan kebenaran terasa terburu-buru di bagian akhir. Dari segi visual, Panji Tengkorak menghadirkan sajian animasi yang cukup memukau untuk ukuran industri film Indonesia. Gerakan karakter dalam adegan laga digarap dengan detail. Pertarungan pedang, lontaran jurus, hingga ledakan energi ilmu hitam divisualisasikan dengan gaya yang dinamis dan intens. Latar dunia kerajaan yang digambarkan dengan arsitektur khas Jawa klasik, suasana hutan angker, hingga kabut yang menyelimuti medan pertempuran, semuanya berhasil membangun atmosfer kelam yang dibutuhkan cerita. Keberanian menampilkan adegan brutal juga membuat film ini berbeda dari animasi Indonesia lain yang lebih ramah untuk anak-anak. Darah, luka, bahkan ekspresi keputusasaan Panji ditampilkan tanpa kompromi, menjadikan film ini terasa lebih dewasa dan emosional.
Karakter-karakter dalam film ini juga berhasil menampilkan kedalaman yang cukup. Panji sebagai tokoh utama digambarkan kompleks, keras di luar, rapuh di dalam. Pendekar tua yang menemaninya hadir sebagai figur mentor bijak, membawa keseimbangan dalam alur cerita. Bramantya sebagai antagonis memang cukup kuat, meski kemunculannya yang terlambat membuat ketegangan yang seharusnya bisa dibangun sejak awal menjadi agak berkurang. Beberapa karakter sampingan, sayangnya, terasa kurang signifikan dan hanya berfungsi sebagai pengisi cerita, sehingga penonton tidak terlalu peduli dengan nasib mereka. Salah satu kekuatan film ini adalah kualitas voice acting. Para pengisi suara benar-benar mampu memberikan emosi yang sesuai dengan karakter. Amarah Panji, ketenangan sang pendekar tua, hingga aura jahat Bramantya terasa hidup. Tidak ada suara yang terdengar hambar atau tidak sesuai dengan sosok yang divisualisasikan. Hal ini penting, karena dalam animasi, kekuatan suara seringkali menjadi penentu apakah penonton bisa ikut hanyut atau tidak. Namun, aspek scoring justru menjadi kelemahan paling mencolok dalam film ini. Musik latar kadang terasa tidak sinkron dengan suasana adegan. Alih-alih memperkuat emosi, penempatan musik yang tidak tepat justru mengurangi intensitas momen penting. Hal ini paling terasa pada penggunaan lagu Bunga terakhir. Lagu tersebut sebenarnya memiliki potensi besar untuk menambah kekuatan emosional, terutama dalam menggambarkan perasaan kehilangan Panji. Tetapi, aransemen dan penempatannya tidak tepat. Lagu yang seharusnya menjadi puncak emosional justru terasa dipaksakan masuk di beberapa bagian, sehingga kehilangan efek dramatisnya. Andai saja lagu ini digunakan hanya sebagai aransemen lembut di momen-momen tertentu dan kemudian dibawakan penuh di klimaks cerita, pasti dampaknya akan jauh lebih kuat. Struktur cerita film ini terbagi ke dalam 3 babak utama. 2 di antaranya banyak diisi oleh flashback yang menjelaskan masa lalu Panji dan perebutan pusaka. Meskipun penting, porsi flashback terasa terlalu panjang dan kadang membuat alur utama melambat. Beberapa adegan seperti penyerangan desa bersama Murni juga tidak dijelaskan dengan cukup detail, meninggalkan pertanyaan yang menggantung. Meski begitu, kekuatan utama cerita tetap berada pada konflik batin Panji. Penonton diajak menyelami kerapuhan seorang manusia yang berusaha menghadapi luka dan rasa bersalah. Dalam hal ini, Panji Tengkorak tidak hanya menyajikan pertarungan pedang, tetapi juga pertarungan batin yang lebih dalam dan relevan. Pesan moral bahwa penebusan sejati datang bukan dari kekuatan pusaka, melainkan dari keberanian menghadapi diri sendiri, menjadi inti yang membuat film ini lebih bernilai. Sebagai sebuah karya animasi aksi, Panji Tengkorak bisa dibilang sebagai pencapaian besar bagi Falcon Pictures. Film ini berani mengangkat kisah lokal dengan pendekatan yang lebih serius, bukan sekadar menghibur tetapi juga mengajak penonton berenung. Meskipun masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal penataan musik dan struktur cerita yang kadang bertele-tele, film ini tetap berhasil memberikan pengalaman menonton yang segar.